Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam menyampaikan firman Tuhan kepada kita saat ini. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan terambil di surat Filipi pasal 4 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam minggu ini kita akan memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, terlebih mereka yang menerima Roh Kudus, hidupnya selalu diwarnai dengan sukacita. Dalam segala keadaan, mereka selalu bersukacita karena mereka yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan atau atas izinnya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita selalu mendapatkan hidup dalam suasana sukacita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mendambakan hidupnya selalu menderita atau susah, atau hidupnya dalam persoalan dan berbagai problem. Biasanya orang bersukacita karena memiliki momen tertentu. Mungkin itu hari ulang tahunnya, kelahiran anaknya, berlangsungnya pesta pernikahan. Dan ada juga karena nilai yang bagus, karena lulus ujian, karena pekerjaan yang lebih baik, atau naik pangkat, jabatan, atau sembuh dari segala penyakit, dan lain sebagainya. Ini adalah sukacita yang sering kita rasakan Bapak Ibu. Dan ada juga orang yang berusaha untuk dapat bersukacita dengan cara mencari tempat hiburan, rekreasi, wisata rohani, dan bahkan sekarang ini ya, yang lebih modern itu ada orang yang berusaha bersukacita dengan cara selfie, pura-pura bersukacita. Ya, itu semuanya bisa jadi Bapak Ibu. Ini semuanya tidak masalah Bapak Ibu. Apapun usaha, apapun bentuk untuk bersukacita, akan tetapi sukacita di dunia ini hanya bersifat sementara atau tidak kekal. Sukacita yang dimaksud di sini bukan sukacita yang dunia berikan, yang sifatnya semu, melainkan sukacita yang sifatnya kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari hati kita dan mengalir secara berlimpah meskipun berada di tengah badai hidup sekalipun. Bapak Ibu, sukacita di sini berbicara tentang kedamaian
kesukaan, karena Tuhan itu yang menjadi sumber sukacita itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk selalu bersukacita. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang Paulus lakukan di dalam hidupnya. Meskipun di tengah-tengah penderitaannya di dalam penjara, ia masih mampu mengajak jemaat untuk bersukacita. Yang seyogianya Bapak Ibu, dia yang harus dihibur, dia yang harus disemangati, dia yang harus dikuatkan karena dia di dalam penjara. Tetapi malah sebaliknya, dia yang menghibur. Di sini Paulus berkata di ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, suka ataupun duka, laba ataupun rugi, haruslah bersukacita. Sukacita bukan hanya saat-saat bahagia. Sukacita bukan hanya saat mendapatkan berkat, tetapi di saat menderita, di saat susah, kita tetap bersukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang hidup, yang mampu membuat kita bersukacita. Apa yang kita alami saat ini tidak seberat apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Jika Paulus mampu bersukacita dalam penderitaannya, kita juga mampu untuk bersukacita dalam berbagai masalah yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami persoalan atau problem yang sering kita alami adalah hal kekhawatiran. Mengapa seseorang itu khawatir? Karena dia memiliki iman yang kurang pasti. Dia memiliki iman tetapi belum pasti. Sehingga di dalam hatinya timbul keraguan-keraguan. Makanya sering mengalami khawatir. Dikit-dikit khawatir. Padahal firman Allah berkata Bapak Ibu, jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kita memiliki Allah yang peduli. Di dalam Matius pasal yang ke-6, di sana juga dikatakan mengenai hal kekhawatiran. Di situ dia katakan jangan khawatir tentang makanan dan pakaian. Burung saja tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapakmu di surga. Apalagi kita yang melebihi dari burung-burung itu, pasti dipelihara oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan di ayat ke-6 itu, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, berdoa adalah jalan yang terbaik yang kita lakukan ketika ada pencobaan, yang kita lakukan ketika ada masalah. Bukan berarti kita bersungut-sungut, bukan kita itu menyalahkan orang lain, bukan kita itu mengeluh kepada orang lain, tetapi marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Banyak di luar sana Bapak Ibu yang mengeluh, yang menyalahkan Tuhan karena tidak diberikan yang terbaik. Akhirnya mereka kecewa, akhirnya tidak mau beribadah, akhirnya meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Di sini siapa yang salah Bapak Ibu? Allah sendiri sudah memberikan jalan bagi kita untuk bisa kita sampaikan keluhan kita kepadanya lewat doa. Tapi sayangnya kita tidak bisa menggunakan hal itu sebaik mungkin.
Bagaimana Allah bisa menjawab pergumulan kita, sedangkan kita belum meminta kepadanya, sedangkan kita belum menyerahkan semua pergumulan itu kepadanya. Di dalam Mazmur pasal ke-37, di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu, kita yang lebih dulu aktif untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, barulah Allah menyalurkan berkat dalam hidup kita. Firman Allah berkata, barang siapa yang mengetuk pintu, maka pintu dibukakan baginya. Siapa yang mencari, dia akan mendapat. Dan siapa yang meminta, pasti akan diberikan kepadanya. Demikianlah kita Bapak Ibu, kita yang harus datang kepada Tuhan. Kita mengetuk pintu. Kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat dalam hidup kita. Maka Allah akan menjawab setiap doa kita. Ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya Bapak Ibu, kita harus mengubah pola pikir kita. Kalau selama ini kita hanya berpikir yang kurang baik, maka kita harus berubah menjadi memikirkan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Bukan lagi gosip, bukan lagi kesalahan orang lain, bukan lagi kelemahan orang lain, bukan mengungkit masalah orang lain, tetapi yang kita pikirkan adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Yang ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang yang sudah menerima Roh Kudus harus bisa menjadi pola atau contoh atau teladan kepada orang lain. Seperti Paulus yang berani mengatakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Orang yang sudah menerima Roh Kudus, dialah yang hidup bersukacita dalam keadaan apapun. Dia yang tidak gampang khawatir. Dan dia yang selalu bertekun dalam doa. Dan mengubah pola pikir dari negatif menjadi positif. Dan yang terakhir, menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Demikian saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.